Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Pemirsa, kita tadi telah dengarkan bersama bagaimana kisah kehidupan Pak Basuki sebagai difabel netra, tetapi beliau punya banyak mimpi, punya banyak impian, dan juga punya banyak harapan. Nah, tamu kita kali ini akan bersama-sama dengan kita Mas Aryo Resnadi dan bundanya. Selamat malam Mas Aryo, selamat malam Ibu Farida. Iya. Nah, Mas Aryo Resnadi ini punya sebuah kisah di mana sebelumnya Mas Aryo tidak menjadi difabel ya, karena ada cerita di balik semua itu. Ya, Mas Aryo asli mana ya Mas? Aslinya Banjarmasin. Banjarmasin, jauh sekali. Kok bisa sampai terdampar di Semarang? Gimana ceritanya ini? Ceritanya kesasar. Kesasarnya kok. Sepertinya Bapak pindah kerja ke Jawa, akhirnya saya ikut. Oh gitu, Jadi saya besar di Jawa. Oh besarnya di Jawa, lahirnya di Banjarmasin ya, Banjarmasin Kalimantan ya Mas ya. Oke, nah kemudian Mas Aryo bagaimana kisahnya? Karena saya juga mendengar baru-baru ini katanya karena akibat kecelakaan atau apa. Mungkin pemirsa di sini pengen tahu sebenarnya kejadiannya bagaimana sehingga Mas Aryo yang semula bisa berjalan, bisa beraktivitas, kemudian tiba-tiba harus menjadi difabel seperti saat sekarang ini. Jadi awalnya itu ya karena kecelakaan, mungkin sebenarnya pesannya itu kita jangan berkendara di saat mengantuk. Jangan berkendara di saat mengantuk. Karena itu akibatnya fatal. Jadi akibat kecelakaan itu saya terkena cedera tulang belakang. Cedera tulang belakang. Itu ceritanya gimana Mas? Ketabrak atau Mas Aryo naik motor? Tabrak lari. Oh, enggak. Jadi saya naik motor. Oh, Mas Aryo naik motor. Kendaraan. Waktu itu mau berangkat kerja. Di Jalan Es Parman. Jalan Es Parman, Sultan Agung ya. Terus kejadian. Jadi saya sempat koma 5 hari. Sempat koma 5 hari di rumah sakit? Iya, jadi saya di rumah sakit hampir 3 bulan, jadi camat sebenarnya. Oh, apa itu Mas camat? Hampir jadi camat karena kelamaan di sana. Oh, jadi camat di rumah sakit ya Mas, hampir 3 bulan di rumah sakit. Nah, tentunya setelah koma itu, ketika sadar bahwa Mas Aryo mengalami kecelakaan itu bagaimana Mas kondisi psikis maupun psikologis saat itu ya? Alhamdulillah Allah itu bekerjanya luar biasa. Jadi saya tidak sempat mengalami depresi atau yang seperti teman-teman yang lain. Jadi saya terkena gegar otak. Oh, sempat gegar otak juga? Jadi saya tidak sadar dengan apa yang saya alami. Alhamdulillah dengan begitu saya biasa saja. Jadi saya malah berubah sampai lebih amnesia? Ceria. Amnesia enggak. Tapi Oh. saya biasa aja. Jadi saya tidak sadar dengan kondisi saya. Maksud saya lumpuh itu saya nggak tahu, nggak begitu saya pikirkan gitu. Jadi saya tetap ya biasa, malah lebih ceria katanya. Kalau dulu sebelum kecelakaan saya cenderung pendiam. Oh ya. Setelah kecelakaan saya malah ya biasa saja gitu. Jadi tidak ada perubahan dan alhamdulillah ya itu Allah itu bekerjanya luar biasa. Dia berikan yang terbaik untuk saya. Seperti itu jalan saya alhamdulillah menjalaninya dengan ikhlas dan banyak apa ya rahasianya Allah itu luar biasa lah. Jadi saya malah lebih banyak bersyukur. Justru di saat Mas Aryo mengalami kecelakaan itu malah lebih merasa dekat dengan Tuhan ya? Iya seperti itu. Oke, kemudian perasaan-perasaan loh ternyata kok aku misalnya nggak bisa bergerak, ternyata aku tidak bisa melakukan aktivitas ketika di rumah sakit sampai 3 bulan itu, bagaimana kondisi Mas Aryo saat itu? Ya sedih iya, dan saya malah menyesali diri kenapa
ternyata bisa berjalan, bisa duduk itu indah gitu loh. Jadi saya tuh cuman bed rest, tidak bisa duduk, bahkan untuk menggerakkan kepala pun nggak bisa. Saat itu? Ya setelah kecelakaan selama 3 bulan itu. Selama 3 bulan di rumah sakit menggerakkan kepala dan badan secara keseluruhan tidak bisa ya, sama sekali? Karena saya kena torak 3. Oh. Jadi dari dada ke bawah. Oh gitu. Kelumpuhannya. Tapi ya itu Allah itu luar biasa. Secara teori saya cuman tertidur. Alhamdulillah melalui proses saya kondisinya lebih dari yang diperkirakan dokter. Saya bisa beraktivitas, bisa bekerja, dan sampai di sini hari ini. Oh gitu. Loh, vonis dokter waktu itu Mas Aryo lumpuh total ya, begitu? lumpuh total. Oh, tapi ternyata saya melebihi itu. Masih bisa beraktivitas ya, masih bisa menggerakkan tangan, masih bisa menggerakkan kaki. Ya. Kalau kaki enggak. Oh, kaki enggak bisa hanya sama tangan. sekali. Jadi saya memanfaatkan sisa tubuh yang tersisa. Jadi saya tangan ke atas yang bisa berfungsi. Oh, hanya tangan ke atas yang bisa berfungsi. Nah, kemudian setelah 3 bulan di rumah sakit itu tentunya kan terus Mas Aryo kembali ya, kembali ke rumah. Dan dengan kondisi Mas Aryo harus menggunakan, waktu itu sudah pakai kursi roda sekarang? Belum. Oh, nggak pakai kursi roda? Karena belum tahu caranya. Oh, lah terus ceritanya akhirnya bisa pakai kursi roda bagaimana? Jadi berproses, Bu. Jadi saya dulu cuma tertidur karena saya dulu itu berpikir berbagaimana harus bisa mandiri, minimal untuk menyenangkan ibu saya. Jadi biar ibu saya tenang, anaknya sudah bisa mandiri. Jadi saya sempat ngesot. Ngesot? Iya, terus saya berpikir kalau ngesot. Itu di rumah sakit atau di rumah? Di rumah. Oh, di rumah. Karena saya kan lumpuh total itu, terus saya ngesot kok lelah gitu. Terus saya pakai skateboard. Jadi saya pakai skateboard itu sempat 3 tahun. Pakai skateboard berarti posisinya duduk? Iya, duduk. Duduk terus skateboardnya dijalankan begitu ya? Iya, selama 3 berarti, tahun. Skateboardnya di 2 tangan ini? Iya, enggak, Oh. skateboard saya dudukin, Oh, saya diduduki. jalannya pakai skateboard. Oh, jadi jalannya pakai skateboard tangan, juga? iya. Iya. Jadi itu kurang lebih 3 tahun. 3 tahun jalan pakai skateboard? Iya, itu hanya sekitar rumah. Alhamdulillah naik peringkat lagi, saya bisa pakai kursi roda. Jadi kayak kondisi cedera tulang belakang itu namanya paraplegi. Paraplegi. Jadi ya. paraplegi itu untuk cara hidupnya semuanya itu sudah diatur. Kursi rodanya seperti apa, cara transfernya seperti apa. Jadi semua itu diatur. Jadi saya dulu itu belum pintar menggunakan kondisi kursi roda. Jadi saya belum tahu caranya seperti apa. Dan alhamdulillah saya ke Jogja. Saya di sana ada asrama. Di sana saya belajar begini loh cara hidup paraplegi. Jadi untuk ke Jogja itu dalam rangka berkumpul dengan komunitas paraplegi itu atau ya, gimana? Jadi nggak sengaja juga. Jadi saya lihat TV ada Pak Tarjono Slamet, dia memotivasi saya gitu. Jadi untuk bisa mandiri ya itu semua berjalan sesuai rencananya Allah aja. Jadi saya ikutin aja kemana-kemana dan alhamdulillah di Jogja itu saya belajar cara hidup untuk paraplegi. Karena paraplegi itu barangnya ada utuh tapi tidak berfungsi. Jadi itu susah. Mungkin berbeda dengan yang lainnya, yang difabel lainnya gitu. Yeah. Jadi memang untuk hidup ada caranya, ada teorinya, semuanya serba diatur. Oh, itu berkat dari paraplegi itu tadi ya. Yeah. Jadi informasi-informasi, Yeah. kemudian semacam training Sharing, begitu. yeah. Oh, sampai berapa lama Mas Aryo? Saya untuk apa Untuk di Jogjanya itu? 6 bulan. Oh, 6 bulan. Yeah. Kemudian untuk masalah biaya dan Di sebagainya? sana free, gratis. Free? Ya, karena ada yayasannya. Oh, ada yayasan Yakum. khusus. Oh, Yakum. Oh, punya Yeah. Yakum ya. Di Ya. sana saya itu pun secara tidak sengaja. Jadi semua memang sudah diatur sama Allah. Yeah. Dia memberikan yang terbaik gitu. Gitu, Walaupun susah tapi bisa dilewati. Oke, jadi Ya. justru ketika Mas Aryo mengalami masa itu, Mas Aryo merasa penuh syukur ya. Lebih bersyukur. Oke, baik, terima kasih Mas Aryo. Sebelum kita menuju ke bundanya Mas Aryo, kita akan dengarkan sebuah lagu dulu dari Tresno dan Aldo untuk lagu Bunda. Ya, ya. Kita bulan Desember ini adalah bulan penuh peringatan hari-hari, diantaranya tanggal 22 Desember kemarin kita memperingati Hari Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama memaknai
apa ibu bagi kehidupan kita. Silahkan Trisno, Aldo. Selalu terurai darinya, tangisan nakal dari bibirku, pedih deritanya, tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini, jiwa raga dan seluruh hidup rela Dia berikan. Kata mereka diriku selalu dimanja, kata mereka diriku selalu diterima. Oh Bunda, ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Kasih tepuk tangan buat Tresno dan Aldo ya. Aldo ini adalah putra keempat saya dan ada kerinduan saya untuk mendengarkan suara dia menyanyi di hadapan pemirsa. Baik, Ibu Farida menangis pemirsa. Ya mungkin Ibu teringat ya saat-saat awal ketika harus mendampingi Mas Aryo mengalami kecelakaan itu. Ibu Farida bagaimana saat Mas Aryo? Karena Mas Aryo tadi justru merasa bersyukur karena dengan kecelakaan yang dialami itu Mas Aryo bisa lebih dekat dengan Tuhan. Kalau Ibu Farida sendiri bagaimana perasaan saat itu Ibu? Ya, tidak bisa saya bayangkan. Alhamdulillah juga Allah juga membantu ya. Iya. Secara teori nggak mungkin saya tahu dia karena dia kos di atas. Oh. Alhamdulillah mbaknya ada perlu telepon HP-nya tidak jawab, terus telepon lagi di SMS, telepon lagi. Alhamdulillah yang nerima Suster Elizabeth itu. Oh, yang Pas jawab dari- teleponnya yang jawab dari Suster telepon. Elizabeth. Jadi Iya. alhamdulillah saya bisa keluarga cepat tahu gitu. Ya, alhamdulillah ya ngomong. Iya, perasaan. Secara teori Perasaan Mama.
berat sekali, Bu. Berat sekali ya Kebetulan Ibu dia ya. juga anak bungsu. Anak paling kecil. Ibu berapa putranya Ibu? 4, Bu. 4 dan Mas Aryo paling kecil. Iya. Nah, kemudian saat-saat Bu Farida mendampingi Mas Aryo itu bagaimana? Apakah Ibu Farida melihat Mas Aryo yang tegar ini, Ibu merasa bahwa oh anakku tegar, kok aku seperti ini? Begitu ada perasaan seperti itu nggak Bu? Ya pertama juga saya juga rasanya juga nggak terima ya, Bu. Iya, nggak terima Tapi ya. karena berhubung Aryonya sesudah itu dia juga sabar. Iya. Jadi saya harus lebih sabar lagi. Iya, jadi ini justru pengalaman pembelajaran buat harus Ibu. saya lebih sabar apapun ya. Alhamdulillah juga Tuhan memberi kemudahan apapun ya, Bu. Oh iya, kemudian waktu itu Ibu tidak merasa menyalahkan yang menabrak atau mungkin sempat menyalahkan Tuhan atau bagaimana begitu? Alhamdulillah juga nggak sampai sana. Nggak Bu. sampai ke sana ya. Hanya pertama juga rasanya kaget ya, Bu. Karena ini juga tabrak lari ya, Bu. Tabrak lari ya, kasus tabrak Iya, lari kasus ya. tabrak lari ya. Semuanya mungkin semua ibu-ibu juga pertama nggak Akan ikhlas ya, Bu. Ya, akan mengalami hal yang sama yang Iya, nggak ikhlas sama. karena anaknya harus mengalami kecelakaan dan itu Separah pun itu, tabrak lari ya. tabrak lari. Saya pun juga pernah mengalami hal yang sama Ibu ya, Iya. tapi tidak separah Mas Separah, Aryo memang. Iya. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar gitu ya, Bu. Iya. Nah, kemudian saat-saat Ibu mendampingi itu, apakah waktu itu Ibu masih ada bapak ketika kecelakaan itu terjadi atau Ibu sudah single parent? Ya, kebetulan bapaknya Aryo ini meninggal waktu Aryo umur 8 tahun, Bu. Oh, Mas Aryo umur 8 tahun sudah Sudah tidak ada ada bapaknya, ayahnya. ya. Oh, jadi Ibu merawat Mas Aryo dengan anak-anak setelah bapaknya meninggal ya. Iya, Bu. Oke, iya. Mhm. Iya. Iya. Nah, kemudian selama Ibu menjadi single parent itu bagaimana peranan Ibu ketika harus bekerja mencari nafkah, kemudian harus mendampingi putranya yang mengalami kecelakaan itu, bagaimana Ibu berbagi peran di dalam keluarga? Apakah kakak-kakak Mas Aryo juga membantu atau Ibu berperan sebagai orang tua tunggal untuk Mas Aryo? Alhamdulillah, Bu, pas Aryo kecelakaan, Ya. saya belum lama pensiunnya, Bu. Oh, jadi waktu Mas Aryo kecelakaan Ibu Baru baru pensiun. pensiun. Iya, Berapa Bu. lama itu? Ya, sekitar 2 tahun. 2 tahun, pensiun. 2 tahun setelah pensiun baru Mas Aryo mengalami kecelakaan. Jadi saya Iya. bisa merawat penuh. Oh, gitu, bisa Bu. merawat penuh. Jadi disyukurinya karena Iya. ternyata setelah pensiun Ibu malah punya pekerjaan lain, pekerjaan Pekerjaan, tambahan iya. untuk merawat Mas Iya, Aryo ini ya iya, Bu ya, iya, Bu. meskipun ini menjadi suatu berkah tersendiri buat Ibu begitu. Iya. Nah, kemudian dari kakak-kakak Mas Aryo sendiri juga bagaimana perhatiannya, kepeduliannya dengan kondisi yang dihadapi oleh Mas Aryo ini? Alhamdulillah kakak-kakaknya juga karena dia udah dari kecil kan, Bu. Iya. Nggak ada bapaknya. Mhm. Kebetulan kami juga baru pindah ke sini baru berapa tahun bapaknya nggak ada di perantauan. Alhamdulillah kakak-kakaknya semua membantu. Jadi dulu yang kerja di luar kota balik ke Semarang semua. Oh iya, jadi Ibu tetap bersyukur ya. Bersyukur, Baik, alhamdulillah. terima kasih Bu Farida, terima kasih Mas Aryo. Baik, pemirsa, ya kita akan akhiri acara Sang Inspirator malam hari ini. Kita tadi sudah melihat bagaimana perjuangan teman-teman kita yang luar biasa sehingga mereka dari tidak difabel menjadi difabel dan mereka memiliki usaha yang patut kita jadikan teladan, suri teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu marilah kita dalam setiap harinya bisa memberikan satu kebahagiaan buat orang lain, maka kita akan lebih bahagia. Iya, pemirsa, esok sahabat-sahabat kita yang Nasrani akan merayakan peringatan Hari Raya Natal. Mari kita semua ucapkan selamat Hari Natal, ibu-ibu yang ada di sini dan semua teman-teman yang ada di sini. Kita ucapkan bersama-sama selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru ya. Kemudian, baik kita ucapkan selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Ya, Trisno, mungkin bisa menirukan suara-suara binatang? Ya, Suara burung? ya. Suara burung. Oke, suara burung.
burung apa namanya? Burung deruk. Itu suara burung deruk dan masih juga ada lagi. Burung apa lagi? Masih ada lagi burung dara ya, burung Ya. dara. Burung dara kan setiap orang kan sulit untuk menirukannya. Jadi ini burung dara. Itu burung dara. Ya, burung yang lain? Burung yang lain, burung